Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mahfuz dan teman-teman sekalian. Perkenalkan Pak, saya Aditya Alif, 60322125052, akan sharing mengenai tugas individu saya untuk mata kuliah manajemen proyek. Seperti yang sudah nampak di layar Pak, di sini saya akan membahas mengenai penerapan e-logistik ya Pak, pada PT Solusi Bangun Indonesia. Kebetulan tempat saya bekerja. Secara abstrak ya, gambaran mengenai apa yang saya bahas saat ini adalah dalam mengeksekusi order itu menjadi salah satu proses bisnis yang paling utama ya untuk memenangkan kompetisi di market, di mana saat ini kompetisi untuk pabrik semen amat sangat ketat ya, sehingga dibutuhkan proses eksekusi order dengan sangat cepat begitu. Kemudian setelah order tersebut dieksekusi, kita perlu memantau performance delivery kita. Hal ini digunakan untuk apakah customer itu bisa sudah menerima sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kemudian ketika ada bottleneck, misalkan ada late delivery atau pengiriman yang tidak sesuai dengan permintaan customer, kita bisa mengimprove-nya secara cepat. Dengan excellent execution, kita bisa memenangkan persaingan pasar dan bisa memuaskan pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien. Oke, kita awali dengan latar belakang. Yang melatar belakangi proyek ini adalah yang pertama, saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi ya Pak, di mana teknologi itu menjadi tools yang cukup utama untuk digunakan dalam hal apapun, termasuk untuk operasional suatu perusahaan. Sehingga otomisasi di sini perlu kita terapkan untuk merespon permintaan dari pasar. Kemudian pertumbuhan teknologi atau perkembangan teknologi ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi suatu perusahaan untuk mengotomatisasi suatu bisnis proses yang sudah berjalan saat ini, sehingga kecepatan, efisiensi, dan efektivitas bisa ditingkatkan dengan signifikan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, yakni untuk mengintegrasikan antara perencanaan dengan operasional pengiriman. Yang kedua, melakukan otomatisasi untuk mengeksekusi order yang masuk ke sistem. Yang ketiga adalah untuk mengeliminasi antrian di pabrik. Dan yang keempat adalah untuk melakukan real-time performance monitoring seperti yang disebutkan di awal, yakni untuk melakukan improvement secara cepat jika ada bottleneck pada suatu proses. Metode yang digunakan adalah yang pertama, saya melakukan review terhadap laporan closing ya Pak. Jadi project closing report yang ada, saya lakukan review begitu untuk mengetahui dari hulu ke hilir project itu berlangsung. Kemudian yang kedua, diskusi dan interview kepada project team dan end user. Di dalam hal ini end user adalah teman-teman supply chain ya Pak, untuk mendapatkan beberapa poin pembelajaran dan rencana pengembangan ke depan. Yang ketiga, saya juga melakukan observasi secara langsung di lapangan mengenai day-to-day operasional pengiriman produk. Adapun project definisinya seperti yang ada di screen ini. Di sini saya sampaikan beberapa subpoin ya. Jadi yang pertama mengenai
gambaran dari project itu sendiri, yakni kita akan memprovide beberapa tools terkait dengan otomatisasi atau digitalisasi proses ya Pak. Di awal dari web based case, nah, ini adalah otorisasi dari teman-teman supply chain planning, di mana di sini dia menginput berapa sih permintaan volume penjualan pada suatu periode tertentu. Kemudian dari web based case ini akan dieksekusi secara auto loading point allocation ya. Jadi tujuan kemana, permintaan untuk area mana itu lebih murah dikirim dari pabrik mana ya, pabrik di Narogong Jawa Barat atau Cilacap Jawa Tengah atau di Tuban Jawa Timur. Kemudian ke bawahnya ini ada antrian di pabrik, kita akan mengoptimalkan antrian di pabrik ya dengan queuing system dan auto calling sehingga driver itu tidak lelah, tidak menunggu terlalu lama di sini, tidak saling serobot pula. Kemudian auto slotting ini terkait dengan bagaimana mekanisme order itu masuk gitu ya, sehingga bisa customer pun bisa dengan mudah untuk membuat order yang nantinya akan dieksekusi lebih lanjut oleh teman-teman operasional supply chain. Kemudian waterway system juga akan dilakukan improvement. Ini terkait dengan pengiriman via laut ya Pak. Mengingat di Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan sehingga transportasi laut juga menjadi ujung tombak untuk memenangkan atau menjangkau pasar di luar pulau. Selebihnya ada EPOD, auto invoice, kemudian truck marketplace juga menjadi gambaran kami untuk kedepannya. Oke, selanjutnya ini adalah project manager ya. Di atas ada steering komite, ada Pak Dirut dan direktur supply chain. Kemudian di bawahnya ada project manager. Kemudian project manager ini membawai ada safety aspect, kemudian perencanaan, sistem, performance, operasional, dan kapal transportasi laut. Untuk milestone-nya, proyek ini dimulai dari awal 2018, Pak, di Q1 2018 dan berakhir di awal 2019. Dimulai dengan menstandarisasi prosedur-prosedur yang ada, kemudian kita melakukan queuing system ya, mendevelop queuing system dan auto calling untuk truk-truk yang muat di pabrik agar efektif dan efisien, tidak ada antrian yang signifikan, hingga berakhir di EPOD, jadi bukti penerimaan bahwa customer sudah menerima barang sesuai yang mereka order. Kemudian ke depan nanti kita akan marketplace truck ya, supaya nanti tracking itu bisa kita akses secara online. Penambahan, kemudian optimalisasi, utilisasi truk juga bisa ditingkatkan dari marketplace truk ini. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai bisnis proses. Jadi secara helikopter view, perbedaannya seperti yang nampak pada layar ini mengenai bisnis proses sebelum adanya improvement dengan setelah adanya improvement. Di sini dari hulu ke hilir ya. Yang pertama dimulai dari order itu dibuat oleh customer yang diterima oleh teman-teman control room, kemudian dilakukan eksekusi ya hingga pemuatan di pabrik dan dilakukan pengiriman ke customer hingga nanti teman-teman transporter akan mendapatkan proof of delivery atau bukti pengiriman ini dengan bukti surat jalan yang sudah dibubuhkan tanda terima oleh customer. Selanjutnya untuk improvement ini ketika diterapkan ada beberapa titik yang proses eksekusi order itu dilakukan secara otomatisasi Pak.
diawali dengan auto slotting ini ya. Jadi order yang masuk itu dilakukan eksekusi secara auto ya, masuk ke pabrik mana gitu. Kemudian awalnya kita order tersebut kita komunikasikan secara manual, kita upload ke web transporter. Ini akan terupload secara otomatis sesuai dengan proporsi area masing-masing transporter. Kemudian teman-teman transporter ini memonitor webnya masing-masing. Kemudian ketika truk masuk itu inspeksi kita juga sudah kita lakukan secara online, tidak lagi kita inspeksi di lapangan bareng-bareng, tapi di sini kita melibatkan kepedulian dari teman-teman sopir untuk melakukan inspeksi mandiri yang nantinya diupload ke sistem. Itu kemudian truk masuk ke pabrik, tiba dan masuk ke pabrik, diawali dari masuk ya di gerbang utama, kemudian antrian. Nah, antrian di sini kita manage dengan queuing system dan auto calling ya Pak, sehingga driver itu bisa dengan mudah tahu kapan estimasi dia akan masuk pabrik dan seberapa lama dia mengantri. Kemudian di timbang masuk pun di sini juga sudah auto. Teman-teman driver sudah kami bekali dengan kartu iPad ya, kartu RFID yang tinggal tap di situ sehingga untuk bukti muat sudah keluar dengan sendirinya. Kemudian dilanjut dengan muat dan timbang keluar. Timbang keluar pun demikian, teman-teman driver hanya cukup mengetap kartunya sehingga surat jalan akan tercetak dengan sendirinya. Oke, setelah itu keluar pabrik dan melakukan pengiriman. Nah, selama melakukan pengiriman, kita terapkan delivery monitoring, Pak, untuk memonitor apakah pengiriman dilakukan dengan baik, tidak ada penyimpangan. Kemudian terkait dengan IVMS pun, IVMS ini in-vehicle monitoring system. Jadi kita akan monitor habits dari driver itu sendiri terkait dengan safety issue, tidak melakukan berkendara dengan kecepatan yang tinggi, kemudian beristirahat setelah sekian jam tertentu itu ada diatur di sini. Oke, berikutnya ini penjelasan detailnya. Yang pertama adalah mengenai web-based case ini, Pak. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan antara supply dengan demand, termasuk memprovide forecast ya dari teman-teman planning sehingga teman-teman di operasional dan di production bisa merencanakan dengan baik juga. Untuk next fasenya nanti kita akan melakukan monitoring antara aktual dengan perencanaan, Pak. Seberapa besar gap-nya untuk improvement ke depan. Harapannya di sini adalah forecast accuracy bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kita akan provide juga performance dashboard. Nah, ini adalah secara dioperasikan secara online dan real time, sehingga kita bisa melakukan improvement dengan cepat. Oke, ini auto loading point. Tadi kita sebutkan, jadi dari order yang masuk, kita split ke pemuatan di pabrik mana untuk optimalisasi biaya pengiriman juga. Ini WebBeamsLink, ini adalah tools yang digunakan untuk pengikatan produk di atas kereta. Kemudian waterway system ini adalah transportasi laut. Di sini juga ada dua fase, Pak. Kita akan provide tools untuk monitoring pergerakan kapal, gitu. Kemudian next fase nanti kita akan monitor konsumsi bahan bakar kapal karena kapal kita hire dengan time charter ya, Pak, dengan sewa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah terminal system, di mana ada dua fase juga. Fase yang pertama kita akan jadi teman-teman terminal di sini tidak perlu melakukan order, tapi order itu akan terbentuk dengan otomatis seperti itu. Kemudian truck marketplace ini juga ke depan kita akan sediakan tools ini. Adapun novelty atau perkembangannya, Pak. Jadi di next
next project nantinya auto loading point allocation ini juga akan kembali kita optimalkan. Untuk saat ini sedang dalam proses pengembangan. Kemudian untuk transportasi laut pun kita juga akan implement inisiatif-inisiatif yang tadi dipaparkan di awal. Kemudian untuk proof of delivery atau electronic proof of delivery, nantinya kita akan menghilangkan apa itu yang namanya surat jalan. Saat ini kita masih menggunakan surat jalan fisik untuk dibawa sopir untuk dikirim ke customer. Kemudian truck marketplace sepertinya Gojek ya. Nanti ini digunakan untuk optimalisasi ongkos angkut untuk menghadapi zero over dimension dan overload kebijakan dari pemerintah. Oke, ini detailnya Pak untuk di fase 2 nantinya. Oke, di kesimpulannya adalah kita memasuki era industri 4.0 Pak, di mana transformasi digital itu menuntut perubahan bisnis model proses. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan termakan oleh kompetitor ya, termakan oleh perubahan skema yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, jika kita tidak bertransformasi, kita akan sulit untuk menghadapi atau memenuhi permintaan dari pelanggan. Itu karena tentunya saat ini pelanggan juga semakin cerdas dan memilih untuk cara order yang lebih mudah gitu. Dan yang ketiga, ini perlu penyeragaman mindset ya dari top manajemen sampai karyawan yang ada di bawah. Ini perlu ditekankan kepada mindset masing-masing bahwa kita harus lincah ya, lincah dan inovatif untuk merespon permintaan pasar dengan responsif ya dan efisien. Kuncinya adalah lebih ke responsif dan efisien. Itu adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat summary ini adalah 2018 closing and 2019 way forward e-logistic report, kemudian quantitative analysis e-logistic improvement system, dan e-logistic release presentation material. Ini adalah internal use di perusahaan ya Pak. Oke, saya kira itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.